Halo Kak Fitra, Anet. Salam kenal Kak Fitra. Kak Fitra apa kabar? Baik? Oke. Aku sebenarnya di sini memposisikan diriku sebagai pendengar atas cerita dari Kak Fitra mungkin tentang kehilangan. Oke. Gitu. Kehadiranku bukan untuk memberikan saran, apalagi mungkin memberikan penghakiman gitu ya atas apa yang terjadi. Jadi aku berharap aku bisa belajar justru dari ceritanya Kak Fitra. Jadi kalau kita ngobrol soal kehilangan, Kak Fitra punya pengalaman yang mungkin menggambarkan ini kah? Iya ada. Aku kehilangan anak aku. Ini tuh bakal nangis gimana? Gak apa-apa. Jadi anak aku baru meninggal 5 bulan yang lalu. Singkat cerita, aku sama suami, kita tinggal di Inggris, jauh dari keluarga. Kita merantau di negara orang. Kita udah nikah tuh udah 5 tahun. Pada saat kita pindah tuh sekitar akhir 2021. Jadi Januari 2022 kita tuh udah di Inggris. 6 bulan kemudian aku hamil. 2023 bulan Mei aku melahirkan. Kita pulang ke Indonesia. Terus 2023 sampai akhirnya kita pulang lagi ke Inggris saat anak aku usia 2 bulan. Aku dapat maternity leave selama 12 bulan di sana. Jadi mereka ngasih aku cuti melahirkan dan ngurus anak selama 12 bulan dan itu benar-benar aku enjoy the moment banget gitu kan. Sampai akhirnya bulan April itu 2024 kita liburan ke Jepang. Setelah berangkat dari Jepang April, anakku ulang tahun akhir April dan dedinya harus balik lagi kerja ke Inggris. Nah entah kenapa itu kayak di situ tuh babysitter, nanny, bahkan asisten aku tuh pergi gitu aja gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin kayak pertanda sama Allah kayak kamu pulang lagi ke Inggris gitu. Aku nggak tahu rencana Allah. Kita pulang itu akhir Mei. Kita pulang lagi ke Inggris. Suamiku jemput aku di Indonesia. Kita berangkat lagi ke Inggris. Itu akhir Mei. Aku ingat banget sekitar 27 Mei. Tibalah hari Selasa itu tanggal 11 Juni. Aku tuh ngerasa kayak, bukan ngerasa ya Mbak, lebih kayak ini anak kok tiba-tiba kayak melukin aku gitu. Terus aku sampai nanya kayak, what's going on gitu. Terus kayak, tomorrow gonna be your first day. Terus you gonna have lots of friends gitu. What's going on? Terus dia kayak bener-bener pelukin aku banget. Usia 13 bulan Mbak. Terus sama dedinya juga gitu. Di hari itu lengket banget. Sampai akhirnya pas sorenya itu hari Selasa tanggal 11 Juni ada waktu di mana dia tuh bercanda di kamar mandi sama dedinya pas dia mau mandi sore. Terus entah kenapa tuh aku nyamperin dia ke kamar mandi, terus dia kayak happy banget gitu. Terus entah kenapa aku kayak videoin gitu kan. Jadi sore itu aku videoin dan dia mau ketawa gitu kan, aku kelitikin. Udah malamnya itu kita mandiin dia, susuin segala macam, ganti pampers, bobo. Aku biasanya tidurin dia kan. Kebiasaannya dia itu adalah aku pasangin white noise. White noise tuh kayak suara hujan sama suara shh gitu kan. Aku matiin lampunya, udah itu aku nggak ada perasaan sama sekali. Kayak itu bakal hari terakhir aku main sama dia gitu. Terus malamnya aku sempat ngomong gini, wah besok Eza sekolah gitu kan, di rumah hening, aku bilang gitu. Eza sekolah, kamu kantor, ya udah aku cuma sama Mayones itu kucing kita dan dia tuh sayang banget gitu, maksudnya suka ngejagain Eza juga gitu. Nah aku tuh kebiasaan bangunin Eza itu, bukan bangunin, karena alat white noise-nya dia itu mandi setiap 3 jam. Alarm aku bunyi jam 3, aku sempat ngeliat baby monitor, ini anak tidurnya lagi miring gini gitu kan. Oke, yaudah nih, nggak gerak, aku bisa masuk ke dalam supaya dia nggak kebangun.
Aku ke kamar, jadi kamar dia sama kamar aku depan-depanan. Entah kenapa pas aku masuk ke kamarnya dia itu kok kayak agak nggak enak ya hawanya gitu. Dan aku baru realize itu setelah kejadian Ezas meninggal ya. Entah kenapa kok kayak merinding gitu, kayak dingin aja gitu. Terus dan anehnya mayones nggak ada gitu. Biasanya mayones itu selalu ada di depan kamarnya Ezas gitu. Dia suka ngejagain di situ. Nggak ada, beneran nggak ada. Aku keluar dari kamarnya itu sekitar 3:30. Aku tidur lagi. Nggak ada pikiran macam-macam, sama sekali nggak ada pikiran macam-macam. Udahlah tidur. Nah 5:30 suamiku bangunin aku. Dia bilang gini, bangun, ini udah jam 5:30 gitu kan. Aku abis ini mau bangunin Ezas ya gitu kan. Ya udah kamu bangunin Ezas, tapi Ezasnya jangan mandi dulu ya, suruh kesini dulu bangunin mami gitu kan. Terus oke, tapi jangan lama-lama ya, maksudnya Ezas jangan diajakin main. Begitu aku ke kamar, nanti Ezas langsung aku bawa lagi ke kamar mandi buat mandiin. Oke, udah aja, suamiku keluar kan dari kamar. Terus kok kayak lama ya gitu kan, kayak 5 menit kok lama gitu. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, yang gitu, kayak bener-bener teriak yang aku tuh lagi balik tidur lagi gitu kan, berharap ya ada anak aku gitu. Aku langsung langsung duduk, tiba-tiba suamiku lari bawa anak aku, dia kasih anak aku dalam keadaan udah kaku mbak, udah kaku. Terus aku berdiri, yang ini Yesus kenapa? Astagfirullahaladzim, terus langsung gitu. Which is pada dia lagi ngasih aku begini, berarti kan aku ngeliat punggungnya Ezas kan. Dan itu aku kayak gendong boneka bayi patung yang udah kaku. Terus pas aku balikin badannya dia tuh masih gini. Jadi cerita dari suami aku adalah ketika dia masuk ke kamarnya Ezas 5:30, biasanya kan dia matiin dulu white noise-nya, terus nyalain lampu. Biasanya Ija suka kayak crinkle kayak gitu. Tapi kok dia sampai nyamperin gini, kan dia di baby cot ya, baby box gitu. Ezas tuh dalam keadaan bersujud mbak, dengan posisi pantatnya nungging ke atas kayak kita lagi habis sholat gitu. Kedua tangannya gini. Dan mukanya itu facing down ke kasur. Biasanya dia itu kalau tidur tengkurap itu dia kanan atau kiri gitu. Tapi itu bener-bener dia facing down sampai hidungnya tuh ketekan sama kasur gitu. Terus suami aku bilang kayak, kok dari atas tuh nggak ada kayak orang bernafas gitu. Diangkat sama suami aku gitu kan, set gitu kan. Terus diputer, keluarlah darah dari sini gitu kan. Jadi kayaknya karena nggak ada oksigen yang nyampe ke otaknya dia, sehingga darahnya tuh ya nggak keluar gitu, keluar dari dasar. Dan di situ suami aku langsung teriak, astagfirullahaladzim Ezas gitu. Pas aku pegang, aku giniin, ini dia udah kayak biru gitu mbak, biru. Ini tangannya aku giniin kan mbak, paksa gitu karena udah mulai keras gitu, giniin. Aku sampai mencoba menenangkan diri. Pas aku pegang kok udah dingin gitu, entah kenapa hati aku kayak ini anak aku meninggal gitu kan. Tapi aku berusaha untuk ignore itu gitu. Sampai akhirnya aku menenangkan suami aku bilang gini, ini kayaknya dia step deh, kok lidahnya agak gini gitu kan. Ternyata kan dia begini ya. Aku ke depan kamar, aku tidurin anak aku di playmatnya dia di depan TV. Aku berusaha untuk PCR mbak, karena kita mau tinggal di negara orang, kita life skill kayak gitu harus banget kan. Aku PCR. Semakin aku PCR, anak aku hidungnya makin keluar darah gitu kan. Terus suami aku telepon emergency gitu. Gak lama, gak ada bantuan sama sekali. 5 menit berlalu, aku turun ke bawah mbak, ke resepsionis apartemen aku. Aku udah kayak orang gila, aku udah turun ke bawah. Aku lihat buka pintu di luar apartemen tuh ternyata ada ambulans sama 2 mobil polisi. Aku langsung teriak mbak, aku bilang, please help, my son's not breathing gitu. Terus kayak mereka nanya, kamu satu-satunya orang yang nelfon tadi bukan sih? Itu saya tadi yang nelfon laki-laki, aku nggak tahu. Pokoknya bantuin aja gitu kan. Aku langsung tarik pihak medis buat ke kamar aku. Ternyata pas aku nyampe atas,
Di kamar itu udah ada tim medis yang datang sama polisi. Dan di situ aku ngeliat suami aku udah kayak ngeringkuk dan Eza udah ditutup sama kain putih gitu kan. Terus aku sampai cuman diem, terus polisi cuman bilang kayak, "We are so sorry for your loss." Terus aku kayak, "No, it's impossible. He's very healthy. Dia nggak sakit apa-apa, Mbak." Itu yang aku sampai kayak sakit banget. Akhirnya di situ polisi sama tim medis semuanya tuh pada menenangkan aku, kayak bener-bener peluk aku. Wah, di situ Mbak, aku hancur banget. Aku langsung gendong anak aku langsung terkikis Pak iman aku langsung kayak, "Kau jahat banget ya Allah," gitu kan. Aku tuh cuma dikasih waktu 13 bulan loh buat ngerawat dia. Kenapa sih nggak aku aja yang diambil gitu loh? Kenapa sih harus Eza sih? Terus polisi, tim medis langsung kayak, "Oke, prosedur yang harus kamu lakuin sekarang, kita ke rumah sakit, kita ke emergency, biarin anaknya dicek dulu segala macam." Nggak ada persetujuan apa-apa. Mereka cuma bilang, kalau kamu mau bawa jasad anak kamu pulang ke Indonesia, ya salah satu syaratnya ya diotopsi gitu kan. Dan alhamdulillahnya saat itu Allah kayak hadirkan orang-orang yang sangat baik, temen rasa keluarga. Mbak, 2 minggu itu buat aku, buat berduka nggak ada. Tapi alhamdulillahnya teman-teman aku pada baik. Semuanya went well Mbak, bener-bener berjalan dengan baik. Terus yang bikin aku terharu adalah dia disolatin setelah orang-orang sholat Jumat di sana. Dan banyak banget Mbak, banyak banget orang-orang yang pada nyolatin dia gitu. Terus kayak ngerangkul kita semua. Kita nggak tahu mereka siapa loh. Aku sampai mikir kayak, aku nggak kenal mereka gitu kan. Mereka benar-benar melukin aku kayak, "You're so strong," gitu, kayak be strong mommy gitu kan. Terus melukin sampai petinya Ezas tuh orang banyak yang megang gitu, sholatin gitu. Udah, akhirnya kita minta flight yang paling cepat. Hari Jumatnya kita pulang malam, Ezas hari Sabtu. Jadi hari Minggu itu dia udah nyampe Mbak. Minggu sore dia nyampe di Indonesia. Kita jemput dia. Dan Mbak Isya tuh hari Minggu orang-orang pada datang. Yang aku pikir ya udah gitu kan. Ternyata orang-orang teman-teman aku yang bahkan aku nggak kenal juga gitu, di Instagram mereka kayak, "Kak, aku minta alamat, kita mau takziah." Aku se-ngefans itu sama Ezas gitu. Aku bisa yang namanya lagi bad mood, lagi bad day, aku cuman bisa ngeliatin Instagram kamu, aku cari story highlights-nya Ezas gitu. Aku boleh ya ke rumah, dan itu banyak banget Mbak, banyak banget yang aku juga nggak tahu mereka siapa ya gitu. Bahkan kayak temen aku yang udah lama gitu nggak ketemu. Itu kayak rumah aku langsung banyak penuh yang takziah gitu. Sampai akhirnya setelah kejadian Ezas meninggal, aku ngerasa ini bukan, this is not me. Aku akhirnya ke psikiater dan aku kena diagnosa high post grievement depression. Sampai psikiater aku aja tuh udah yang kayak ngasih obat segala macam, dan dia juga nggak bisa ngebayangin kok jadi aku gitu kan. Aku juga ke psikolog, nggak ngaruh Mbak. Aku dikasih obat antidepresan, aku dikasih obat buat tidur, nggak ngaruh. Bener-bener nggak ngaruh. Sampai akhirnya satu waktu aku ngerasa kayaknya aku tahu deh harus kemana. Aku kemarin baru banget umroh kan, dan di situ sebelum umroh mamaku ngomong gini, "Nanti pas umroh minta sama Allah supaya kamu ikhlas atas ketetapan yang Allah kasih gitu kan. Sama jangan lupa ya minta anak lagi." Aku tuh udah kepikiran Mbak, aku nggak mau minta anak dulu karena trauma gitu, trauma banget. Akhirnya pas aku nyampe sana Mbak, bener loh Mbak, pas aku di Raudoh gitu kan, langsung tumpah, dan aku mikirnya, oh aku nggak mau nih doa buat minta anak. Tiba-tiba pas di Raudoh, aku malah minta anak Mbak. Aku pas keluar dari masjid kayak, hah
kok aku bisa ya minta ngomong sama anak. Dan di Raudoh ada cerita gini, aku bilang, ya Allah sampaikan salam rinduku sama anakku. Nah di hari yang sama ternyata suamiku juga doa yang sama, cuman dia lebih banget permintaannya. Dia minta gini, ya Allah izinkanlah aku untuk ketemu sama Aizas. Mbak kan gak mungkin ya mbak gitu. Wallahualam, hari Kamisnya saya di Masjid Nabawi itu dari asar maghrib isya. Suamiku juga asar maghrib isya. Dia ada di saf Raudoh. Udah, dia bilang, kita isya selesai kita ke hotel ya. Pas selesai maghrib, dia kok nelfon aku, cuman gak aku angkat karena aku lagi ngaji. Udahnya di hotel, dia cerita sama aku pas lagi aku sambil makan. Kamu tau gak tadi aku nelfon, kamu kenapa? Jadi selesai maghrib, orang-orang kan pada bagi makanan, karena orang-orang pada puasa Senin Kamis. Oke. Entah kenapa, tiba-tiba sebelah kanan aku, ada seorang bapak-bapak duduk sebelah aku. Terus dia diem gak ada ngomong. Aku tawarin minuman aku, karena aku dapat 2 teh gitu kan. Aku bilang, mau nggak gitu kan. Terus dia gitu. Terus oke, diem. Terus nggak lama dia nanya, tapi pakai bahasa isyarat mbak. Dia nggak ada ngomong sama sekali. Dia bilang gini, yeah I have to, do you want one gitu. Terus gitu dikasih lah, diminum. Akhirnya nggak lama setelah itu dia bilang gini, ngeluarin handphone. Pas ngeluarin handphone dia bilang, oh mau difoto gitu kan. Terus dibukalah handphonenya, dia mau foto, suamiku mau fotoin orangnya itu. Terus dia bilang, oh foto bareng, picture together. Terus kayak gitu, sudah selfie mereka. Pas selfie gitu dia bilang bukan ke arah yang gate pintu Masjid Nabawi, tapi ke arah Raudoh. Dia bilang gitu. Putar balik lah mereka selfie berdua. Oke, saya selfie. Udahannya suamiku nanya, karena kan gak enak ya udah foto masa gak ini. Terus tiba-tiba dia minta foto gitu. Suamiku siapa sih mbak gitu. What is your name? Terus Muhammad. Dia bilang, who? Muhammad. Oh Muhammad, alright. 3 detik kemudian dia bilang mbak, Muhammad Aizas. Aku merinding banget. Itu di Raudoh mbak, di Nabawi. Terus suamiku kayak, say again, Muhammad Aizas. Terus suamiku kayak, that's my son's name. Terus dia kayak, udah waktunya maghrib, sholat maghrib, suamiku sholat maghrib, dia bilang hati aku bergetar, aku nangis pada saat sholat maghrib. Sebelah aku orang yang namanya Aizas, dari ribuan manusia yang ada di Masjid Nabawi, kenapa yang duduk di sebelah aku namanya Aizas? Dan suami aku nggak nanya mbak. 3 detik kemudian dia bilang Muhammad Aizas. Dan sekarang aku cuma bisa ya bertahan. Orang-orang kalau suka nanya gini, gimana cara kamu menjalani hidup? Jujur mbak, udah gak ada lagi kayaknya. Aku suka bilang banget sama suami aku, kalau ada kesempatan aku bisa meninggal, aku meninggal gitu. Aku cuma pengen peluk anak aku gitu kan. Aku sampai bilang gini loh, bahkan aku pernah doa, aku hamil lagi, aku melahirkan, lalu aku meninggal. Kayaknya itu satu-satunya cara deh aku bisa sakaratul maut yang husnul khotimah. Karena kan ketika seorang ibu melahirkan terus meninggal, semua dosanya ya insya Allah akan dihapus gitu kan. Insya Allah akan husnul khotimah gitu. Aku sampai bilang gitu, kalau nanti ada 2 pilihan, nyelamatin aku atau nyelamatin adiknya Aizas, tolong selamatin adiknya Aizas and let me go. Aku bilang gitu. Aku pernah ngomong gitu ke dia, dan dia nangis. Jadi bener-bener bertahan aja sampai di detik ini. Dan Kak Fitra sudah mencoba
ke psikiater, Kak Fitra sudah mencoba ke psikolog, pada akhirnya memang berserah pada yang atas juga menjadi jawaban yang paling tepat. Kita mungkin berbeda keyakinan ya Kak, maksudnya aku nonis gitu, dan aku kurang paham juga tentang ibadah di umroh dan lain sebagainya. Tapi aku mendengar dan melihat banyak banget kesaksian gitu tentang katanya Tuhan tuh, Allah tuh menjawab doa umat-umat pilihannya gitu di tanah suci gitu. Makanya banyak juga ya teman-teman muslim yang kemudian ke sana memanjatkan doa, walaupun gak semuanya terwujud, tapi beberapa umat pilihan kemudian mendapatkan jawabannya di sana. Aku nggak tahu bagaimana Kak Fitra membesarkan Ezas, aku nggak tahu Kak Fitra dan suami seperti apa dalam mengasuh, tapi aku tahu bahwa Ezas adalah hasil dari doa kalian yang sudah kalian tunggu-tunggu bertahun-tahun, yang sudah kalian persiapkan, yang sudah kalian inginkan, dan ternyata lahir. Dan aku tahu Kak Fitra dan suami bertanggung jawab untuk hadiah yang dikasih ini. But one thing for sure, yang aku bisa pastikan walaupun aku bukan muslim, tapi aku percaya bahwa kamu dan suami adalah orang tua yang sangat baik. Dan Tuhan pun mungkin sedih harus mengambil Ezas dari kalian. Tapi kemudian dia memberikan jawaban itu di sana, mungkin sebagai permohonan maaf mungkin, atau untuk menghapuskan, memupuk luka kalian. Bahwa ini akan berlalu, tetaplah jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kalian nanti. Mungkin bukan Ezas, tapi semoga ada anak-anak berikutnya yang pasti sangat beruntung lahir dari kakak dan suami, dan akan sangat dibesarkan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. And I hope you can stop blame yourself from now. Percaya bahwa you're gonna be a great mother. Dan kamu sudah membuktikan itu sama Ezas, dan kamu akan buktikan lagi untuk adik-adik Ezas nantinya. Nggak ada yang bisa maksa Kak Fitra untuk segera pulih. Pulihlah dengan waktu kamu sendiri. Pulihlah dengan cara Kak Fitra sendiri. Kalau Kak Fitra belum siap untuk punya anak, that's totally okay. Kita nggak punya hak, kami nggak punya hak untuk memaksa kamu. So, I hope dengan kamu sharing, kamu juga menguatkan ibu-ibu di luar sana yang juga mungkin mengalami hal yang serupa. Dan Kak Fitra semakin menguatkan diri kamu juga. Karena semakin kamu bercerita, semakin mungkin Kak Fitra akan menemukan insight-insight baru di situ. Dan aku harus menyampaikan bahwa you are a very strong woman, you are a very strong wife, and you are a very strong mother. And please be proud of that. That's okay to cry, that's okay not to be okay. But I hope things will get better very soon. Caraku mencintaimu masih